Oke. Jadi yang menceritakan itu Aisyah. Bagaimana keterangan Aisyah ketika menggambarkan wudunya Rasulullah ya. Kata Aisyah, kana idza ghtasala minal janabah, ketika Rasulullah itu mandi janabat, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka Rasulullah memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Jadi cuci kedua tangan sebelum dipopulerkan oleh orang-orang medis Pak, atau dunia medis, itu di Islam sudah selalu toharoh itu ya dengan diawali apa? Mencuci kedua tangan. Wudu mencuci kedua tangan. Mandi juga mencuci kedua tangan gitu. Sebelum dipopulerkan oleh setelah COVID-19 itu ya, Islam sudah 1400 abad yang lalu itu sudah mengkampanyekan cuci tangan. Jadi Rasulullah kalau memulai mandi ya mencuci kedua tangan. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Rasulullah menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Kenapa? Karena ini mau cebok. Mau apa? Cebok. Kalau kita cebok itu bak itu Pak, itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ini penting kalau jenengan bikin WC itu. Itu kadang ada yang suka keliru Pak gitu. Ya. Berarti posisi bak itu di sebelah apa? Kanan. Umumnya menghadap kemana Pak WC itu? Utara selatan. Kenapa? Karena tidak menghadap kiblat. Karena ada hadis kalau orang berak itu wala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha. Enggak boleh menghadap atau membelakangi. Tapi ini kan di dalam bangunan. Kalau dalam bangunan itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi secara umum sebenarnya kalau dalam bangunan itu tidak apa-apa. Tapi kan lebih amannya juga tidak menghadap daripada was-was gitu. Meskipun itu kalau di tempat terbuka, ulama memahami semacam itu. Kalau di tempat terbuka, dulu sebelum ada WC itu kan orang berak, mungkin sampai sekarang Pak yang di sawah itu ya, itu bisa jadi ngambil posisi keliru menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya, itu sehingga penting ketika kalau yang semacam itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam bangunan itu sebenarnya apa? Boleh. Tapi meskipun boleh, karena kehati-hatian di Indonesia menjadi sebuah tradisi gitu. Kalau bikin WC biasanya kalau nggak menghadap selatan ya menghadap apa? Utara. Tapi kalau posisi rumahnya itu susah, Pak, tidak memungkinkan untuk disetting kayak gitu menghadap kiblat. Kalau masih dalam bangunan itu kan ada yang membolehkan. Cuma baknya itu loh, itu di sebelah mana gitu. Maksudnya posisi itu loh, posisi baknya itu. Saya di mana itu susah Pak, kok pas kiri gitu loh Pak. Kalau mau nyebuk itu susah ya gitu. Makanya kalau bisa itu baknya pokoknya di sisi apa? Kanan, supaya kalau nyedok itu enak gitu. Dan ini Pak, di hadis Nabi tadi, tsumma yufrigu biyamini al-shimali, Rasulullah itu mencedok dengan tangan kanannya untuk membasuh apa? Tangan kirinya, fa yaghsilu farjahu. Rasulullah apa? Membasuh kemaluannya. Berarti ini kan habis cuci tangan terus buang air kecil dan buang air besar. Setelah itu apa?
cebok. Kalau sudah selesai, tsumma yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah. Terus Rasulullah berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Jadi wudu dulu itu. Wudu kayak Rasulullah melakukan salat. Bagaimana kakinya? Ini ada dua pandangan ya. Ada yang mengatakan wudu tapi untuk kakinya belum dibasuh. Tapi kalau dzahir hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena wudu'ahu lis-shalah itu ya berarti termasuk apa? Kakinya. Sehingga ada dua pandangan, Pak. Tapi kalau ditarjih itu belum ada penjelasan secara detail. Berarti dipahami ya wudu kayak sholat ya termasuk membasuh kaki. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syaukani itu memahami kakinya belakangan nanti. Kalau selesai apa? Selesai mandi. Tsumma ya'khudul ma', terus Rasulullah mengambil air. Wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ar. Kemudian memasukkan jari-jari tangannya itu ke pokok kepala atau ke rambut. Artinya kalau jenengan mau keramas itu, samponan itu di awal atau di akhir, Pak? Bu. Di awal, Bu, di awal. Soalnya kan samponan itu kan membasuh kepala. Secara umum kan mandi itu dari kepala ke bawah, sehingga samponannya itu di awal. Gitu. Atau keramas itu di awal. Hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hathayat. Lalu Rasulullah berpandangan kalau sudah melihat kalau kepalanya itu sudah kering, disiram 3 kali siraman itu. Tsumma afadhu ala sa'iri jasadi. Habis kepala baru ke semua tubuhnya. Nanti ada penjelasan sisi kanan yang dulu, baru sisi kiri. Sebagaimana orang memandikan jenazah kan juga semacam itu, Pak. Artinya memandikan jenazah itu ya mirip dengan kita mandi sendiri gitu. Tsumma ghassala rijlaihi, baru ditutup dengan membasuh apa? Kedua kaki. Nah, dari sini ada yang memahami berarti tadi wudunya itu meninggalkan kaki karena habis mandi baru membasuh kaki. Itu pendapat Imam Syaukani, Pak. Tapi kalau jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i ya wudunya ya semua. Berarti kalau kita wudu ya termasuk tadi kakinya juga dibasuh. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu keterangan dalam hadis Aisyah, hadis pokok tentang masalah apa? Mandi. Kita sekarang lihat bagaimana putusan majelis tarjih tentang kaifiyah mandi. Kita baca satu persatu ya. Fataghtasil, maka hendaklah engkau mandi. Wabda bi ghusli yadaik, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Kenapa kok niat? Karena ini ibadah. Namanya ibadah harus ada niat. Innamal a'malu binniyat itu. Sehingga kalau mandi niatnya tidak ibadah, misalnya sekedar untuk kebersihan, ya berarti disebut mandi junub atau enggak? Saya dalam pandangan agama dinilai atau enggak? Tidak. Ini peran niat. Niat itu di antara fungsinya apa? Tufariqu bainal ibadah wal adat, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi kalau jenengan mandi meskipun seluruh badan niatnya bukan mengangkat hadas besar atau membersihkan dari tadi karena junub dan seterusnya, hanya sekedar mandi supaya bersih, berarti ya tidak disebut mandi wajib. Ya sekedar apa? Kebiasaan. Sehingga niat ini sangat penting.
berarti niat. Tsumma ghsil farjaka, setelah itu membasuh farji. Yang disebut farji itu baik yang depan maupun yang belakang. Itu disebut farjun. Kalau depan itu kubul, kalau belakang apa? Dubur. Kalau kubul itu yang buat pipis, kalau dubur itu yang buat Bishimalika, dengan tangan kirimu. Kenapa kok kiri? Ya karena ini suatu yang kotor atau yang jelek, sehingga pakai tangan kiri itu. Berarti cebok itu pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan. Orang yang makannya pakai tangan kanan, Pak. Tangan kiri, Pak. Kalau cebok pakai tangan kanan. Enggak, secara umum ada enggak orang yang cebok pakai tangan kanan? Ya enggak tahu ya, soalnya cebok kan enggak boleh dilihat oleh orang lain. Kalau makan kita bisa tahu. Banyak orang yang makan pasti tangan apa? Tangan kiri. Wadlukha fil ardi aw ma yaqumu maqamaha. Setelah itu disuruh gosok tangannya pada tanah. Ya karena di hadis Maimunah itu istrinya Nabi. Jadi semua, bukan semuanya, rata-rata hadis yang bicara tentang mandi itu diceritakan sosok apa, Pak? Istri. Yang pertama tadi Aisyah, yang kedua Maimunah. Rasulullah kalau habis cebok tadi, thumma dzaraba biha al-ardo, thumma, kemudian dzaraba, menggosokkan, biha, dengan tangan kirinya tadi, al-ardo, ke bumi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan bakteri, kotoran, dan seterusnya yang menempel pada tangan. Sebagaimana nanti ketika kita bicara tentang bagaimana mensucikan sesuatu yang dijilat anjing. Itu kan sab'amarot, tidak cukup sekali tapi 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan apa? Tanah itu. Nah, kenapa kok dengan tanah? Itu sebagian ulama, sebagian ilmuwan, Pak, meneliti memang tanah itu bisa membunuh bakteri itu. Bisa membunuh apa? Bakteri. Tapi apakah harus tanah itu? Meskipun dalam hadis Maimunah prakteknya Rasulullah itu dengan tanah. Kalau jenengan sekarang praktekkan dengan tanah, Pak. Tiap kamar mandinya jenengan ada persediaan tanah. Enggak ada ya. Secara umum pakai apa? Sabun. Sabun bisa enggak menggantikan tanah? Bisa, Pak? Bisa, Bu? Bisa atau enggak, Pak? Bisa. Tapi kalau jilatan anjing diganti dengan sabun? Terus bedanya apa? Nanti pembahasannya gini, Pak. Jilatan anjing itu ta'abbudi atau ta'akuli? Ta'abbudi itu wilayah ibadah. Yang jelas syariat memerintahkan pakai tanah, ya pakai tangan. Itu disebut apa? Ta'abbudi. Tapi kalau ta'akuli bisa dicari rasionalnya. Intinya apa? Membunuh bakteri. Membunuh bakteri tidak harus dengan tanah, bisa juga dengan sabun maupun apa, Pak? Hand sanitizer atau apa, pokoknya alat-alat modern yang fungsinya apa? Untuk membunuh kuman dan virus itu. Itu perdebatannya di situ ya. Tapi yang jelas Pak, dalam konteks mandi itu pandangan majelis tarjih itu ta'akuli. Ta'akuli itu apa? Bisa dirasionalitaskan. Sehingga kalau jenengan habis cebok itu nggak perlu tangannya digosokkan ke tanah. Auma yakumaha, tapi sesuatu yang fungsinya kayak tanah, misalnya apa?
sabun. Meskipun dohir hadisnya pakai thumma dzaraba bihal ardo. Al ardo itu tanah. Rasulullah memukulkan kan tanah, tidak dijelaskan thumma dzaraba biha as-sabuna, enggak ada hadisnya. Kebetulan bahasa Arabnya sabun itu ya sabun. Jadi sabun. Sabun gitu. Enggak, berarti di sini dipahami apa? Ta'akuli, bisa apa? Dirasionalitaskan. Tidak harus dengan tanah. Tsumma tawaddu' kama taqaddam. Kemudian mandilah sebagaimana apa yang sudah dijelaskan. Kama taqaddam berarti menunjukkan pandangan majelis tarjih, mandinya itu juga membasuh kedua kaki. Meskipun pandangan sebagian ulama di antara Imam Syaukani, berarti kakinya tidak dibasuh dulu, nanti kalau di akhir mandi. Tapi putusan kita seolah-olah mengarah kayak mazhab Syafi'i. Kalau wudunya itu ya sebagaimana wudu yang telah lalu, maksudnya yang sudah disebutkan, artinya ya termasuk apa? Kakinya, itu ya. Tsumma khudil ma, kemudian ambillah air, wa adkhil asabi'aka fi usuli asy-sya'r. Kemudian masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut, gitu. Pada pokok rambut. Bisyai'in minatib, dengan sedikit wangian. Tib itu ya kalau sekarang ya konteksnya sampo itu. Entah sampo apapun lah itu. Yang penting apa? Sampo. Ba'da naqdhihi, sesudah dilepas rambutnya. Kalau laki-laki enggak ada masalah, tapi perempuan, kalau misalnya perempuan rambutnya dikepang, Bu. Dikepang susah untuk dilepas itu. Terus gimana, Bu? Harus dilepas atau enggak? Enggak, maksudnya habis dikepang, Pak. Dikelabang. Habis dari apa? Salon itu. Dikepang bagus gitu. Apalagi yang kayak orang Afrika yang kecil-kecil itu enggak usah dilepas. Susah gitu bisa. Ya kalau susah tidak usah dilepas, cukup dituangkan air. Meskipun ada potensi itu tidak menyerap ke semuanya, tapi karena tadi masyaqqah berat itu. Tapi kalau tidak dikepang atau dikepang terus mudah untuk dilepas ya dilepas. Tapi secara umum perempuan atau wanita sekarang itu masih banyak Pak yang dikepang. Tapi rambutnya semakin pendek Pak. Kalau dulu itu perempuan yang cantik itu rambutnya sampai bokong atau sampai tanah Pak. Kalau sekarang perempuan rambutnya semakin pendek-pendek gitu. Nah, berarti kalau perempuan nggak bisa melepas kepangan atau kelabangnya tadi ya berarti cukup dituangkan air. Tapi kalau bisa ya tetap dilepas. Wabda bisikil aiman, mulailah pada sisi yang kanan. Kenapa? Karena wudhu itu satu yang baik, termasuk ibadah. Maka berlaku kaidah apa? Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan atas anggota yang kiri, sebagaimana wudhu. Orang mandi, orang meninggal juga ketika memandikan itu sebelah kanan dulu, baru sebelah apa? Kiri. Tsumma afrighil ma'a ala ra'sika thalathan. Setelah itu menuangkan air ke kepala 3 kali. 3 kali lagi. Tsumma afidil ma'a ala sa'iri jasadika. Terus baru ke seluruh apa? Tubuh gitu. Airnya dituangkan ke seluruh apa? Jasad atau tubuh. Ma'ad dalak, ini yang penting. Dalak itu apa? Gosokan. Yaitu gosokan.
Sehingga gosokan itu punya perintah dari agama atau punya sanadnya sampai apa? Sampai Nabi itu. Kan kalau orang Jawa itu gosokannya pakai kreweng Pak ya. Terus batu apa Pak itu? Terus sekarang spon ya namanya itu. Ya, spon apa itu? Apa Bu itu? Sing putih itu loh. Buat apa namanya, Pak? Hah? Bukan yang gosokan putih itu loh, kayak kain itu loh, biasanya dijual itu. Oh, berarti kayak jenengan sama dengan saya, enggak jarang pakai. Itu kalau nggak salah spon apa? Iya Bu. Ya itu loh Pak, ya, maksudnya. Ya. Itu memang sunnahnya Nabi gitu. Sunnahnya apa? Nabi kalau beliau mandi itu dalkun itu yaitu apa? Menggosok. Dikasai, digosoki itu ya. Artinya itu sunnah Nabi. Kalau enggak gitu, nanti habis mandi orang getejek, mergo gak kasaan. Cah cilik mandine itu mandi tadi ya. Mandine kadang juga gak gosokan, Pak. Akhirnya habis mandi mau teles tok. Sehingga ini sunnahnya Nabi itu. Sunnah apa? Dalek tadi. Tsumma ghsil rijlaika, kemudian basuhlah kakimu. Karena dari kaidahnya apa? Dari atas ke bawah. Kepala kemudian diakhiri apa? Kaki. Dengan mendahulukan kanan atas yang kiri. Itu ya. Lah terus sekarang yang menjadi pertanyaan Pak Bu. Kalau jenengan habis mandi syar'i sesuai niatnya yang mandi, yang jenengan lakukan kayak di dalam hadis ini, ketika mau sholat wudhu lagi atau enggak? Wudhu lagi atau enggak? Kenapa kok enggak usah? Di hadis Aisyah itu diceritakan karena Rasulullah SAW la yatawaddu ba'da ghuslil janabah. Nabi itu tidak berwudu setelah mandi janabat. Artinya selalu apa? Langsung apa? Sholat. Tapi yang menjadi pertanyaan gitu. Yang menjadi pertanyaan bukankah wudhu punya sistem sendiri, yaitu cara mengangkat hadas kecil dengan apa? Wudhu. Bukankah mandi juga ada sistem atau tata cara sendiri, yaitu mandi mengangkat apa? Hadas besar. Ketika orang punya hadas kecil ya diangkat dengan wudhu. Ketika orang punya hadas besar ya diangkat dengan mandi. Atau keduanya ada hubungannya Pak itu. Maksudnya gini, setiap orang yang mandi pasti wudhu, tapi nggak bisa dibalik. Setiap orang yang wudhu pasti mandi. Maksudnya apa? Jenengan wudhu mencukupi mandi. Misalnya jenengan punya hadas besar, entah apa sebabnya mengeluarkan mani, apakah cukup diwudhui? Tidak itu. Nah sekarang orang punya hadas apa Pak? Besar itu, mandi. Ketika mau sholat dia nggak wudhu misalnya, apakah otomatis mandinya itu mengganti wudhu? Paham atau enggak nih? Gimana itu pendapat jenengan?
Ya, itu kalau wudhunya sesuai, kalau mandinya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Berarti kalau seseorang melakukan mandi sebagaimana yang kita jelaskan, Pak. Berarti kan tadi mencuci kedua telapak tangan, terus apa? Pipis, berak, setelah itu cebok, setelah itu wudhu sempurna, baru setelah itu mandi. Berarti di sini ada wudhu, ada mandi, sehingga setelah mandi tidak usah wudhu langsung sholat. Tapi ada orang yang dia niatnya mandi besar, niatnya apa? Mandi besar. Tapi ketika mandi besar tidak berwudu. Tidak apa? Berwudu. Bolehkah dia langsung sholat tanpa berwudu? Boleh atau enggak? Ya itu. Tapi masalahnya mandi dengan wudhu itu besar mana? Besar mandi. Otomatis yang besar itu menghilangkan yang kecil. Ya, kalau sekarang Pak, mengeluarkan mani itu membatalkan wudhu atau mewajibkan mandi? Enggak, saya tanya, mengeluarkan mani itu mewajibkan mandi atau mewajibkan wudhu? Ya kayak gitu loh maksudnya. Mani apakah membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu. Tapi di fikih itu dikecualikan Pak. Yujibuhul khariju minas sabili ghairu maniyyin mujibit taghsili. Itu dalam fikih Syafi'i ya. Yang mewajibkan mandi wudhu itu satu yang keluar dari jalan depan dan belakang. Tapi ghairu mani, bukan mani, karena mani itu bitaksili mewajibkan mandi. Nah, itu tapi sebagian ulama kayak jenengan Pak, pandangan meskipun tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Mandi itu lebih besar daripada wudhu, otomatis besar kan yang kecil. Jadi kalau orang keluar mani otomatis wudhunya juga batal. Tapi tidak bisa sholat Pak. Orang keluar mani dia sholat bisa atau enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Ya kan harus mandi. Meskipun misalnya wudhunya enggak batal sebab keluar mani, tapi bisa enggak dia sholat? Enggak bisa, karena dia harus mandi. Karena apa? Syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan besar. Enggak cukup suci dari hadas kecil, hadas besarnya belum suci, kan enggak bisa juga. Bisa ya, gitu ya. Terus tadi kesimpulannya gimana? Kalau Syekh Said Sabik itu kayak jawaban jenengan. Meskipun orang wudhu, mandi tanpa wudhu langsung sholat boleh. Argumentasinya apa? Mandi itu menghilangkan hadas besar. Otomatis kalau hadas besar saja hilang, hadas kecil include atau masuk. Gitu. Nah itu niatnya kan mandi, gak ada niat wudhu. Ada seorang Pak yang wudhu setelah mandi di depan Abdullah ibn Umar. Kata Ibnu Umar, qad ta'ammakta, engkau berlebih-lebihan dalam menjalankan apa? Agama. Sesuatu yang mudah kok jenengan apa? Jadikan susah. Kayak orang itu Pak, takbir Allahu Akbar enggak jadi-jadi itu loh. Itu kan berlebihan dalam agama. Sudah berlebihan tidak betul lagi. Kayak orang yang was-was itu, tetangga saya ada, dia ya
maksudnya bukan orang awam banget Pak. Tapi ya susah diajarin. Kalau wudu mesti ngentek banyu Pak. Mesti kandani bolak-balik itu tetap apa? Kayak gitu. Kabeh diceki Pak, ada najisnya atau enggak? Ada najisnya enggak? Yo pegel nih ngono. Nah, itu kan berlebihan dalam beragama. Tapi kesimpulan majelis tarjih Pak, nanti jenengan cek di HPT jilid TJA jilid 3. Apakah setelah mandi berwudu lagi itu dibahas di beberapa fatwa Pak, tidak hanya satu fatwa. Intinya itu sampai tadi ya, karena dipahami hadis-hadis yang Rasulullah itu tidak berwudu setelah mandi. Itu memang prakteknya Rasulullah mandinya itu ada wudunya. Itu dianggap pandangan yang agak ada kehati-hatiannya. Meskipun kita tidak menafikan ada pandangan ulama tadi, logikanya apa? Mandi menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga masuk. Itu pandangan yang kedua. Tapi dalam pandangan majelis tarjih, karena memahami keterangan Aisyah kalau Nabi itu setelah mandi tidak wudu, karena dalam mandinya Nabi ada wudunya. Tapi kalau gini sekarang, jenengan mandi diawali wudu, habis itu kan mau pipis lagi. Biasanya gitu Pak. Saya kalau di awal itu nggak bisa itu, harus berapa kali itu. Nggak tahu kalau jenengan. Nah, pipis. Kalau pipis membatalkan wudu atau enggak? Iya. Terus gimana? Wudu lagi atau enggak? Nek kita pahami wudu ini untuk mengangkat hadas, berarti kan ya wudu lagi. Memang dalam praktiknya kan Rasulullah apa? Berarti mencuci tangan terus berak pipis itu. Terus tangan kirinya habis cebok digosokkan ke tanah kan gitu. Jadi kalau kita lihat itu kan seakan-akan Rasulullah itu tidak batal lagi setelah wudu tadi. Jadi kalau kita mungkin batal atau batal karena sebab itu pipis atau ya, menyentuh itunya Pak ya. Ya, menyentuh kemaluan juga batal. Itu berarti wudu lagi. Meskipun tidak ada penjelasan di dalam hadis ini mafhumnya. Bukan mantuk ya. Mantuk itu yang diucapkan hadis. Ada enggak yang wudu berapa kali itu? Enggak ada. Tapi mafhumnya semacam itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Terus di sini dikatakan wala tusrif isti'malil ma'. Enggak boleh boros dalam menggunakan apa? Air. Rasulullah itu di hadis Anas dijelaskan kalau mandi itu dengan satu sok. Dengan jelas enggak bisa. Satu sok itu 4 mut Pak. Berarti secebur Pak. Enggak cukup. Tapi ini bisa dipakai. Tapi bukan berarti Rasulullah selalu satu sok, enggak. Atau khomsati amdad. Satu mut itu kan 2 telapak tangan didekatkan kemudian digunakan untuk mencawuk air. Itu berapa liter Pak itu kira? Satu cawukan 4 kali hanya. Sebagaimana dalam zakatul fitri 1 sok, berarti beras 4 cawukan. Tapi sudah pernah saya praktekkan Pak. Telapak tangan saya itu enggak ada 6 on. Jenengan nanti praktekkan. Ada 6 on atau enggak Pak? Sing ahli beras. Ada di sini ahli beras. Ini ahli beras kan ngitungnya cepat Pak, pengalaman.
Nggak satu cawuan gini ada namuan atau enggak? Kalau telapak tangan kita loh. Ada namuan Pak kira-kira? Enggak sampai ya? Enggak sampai. Mergo orang Indonesia tangannya kecil. Mungkin ahli fikih dulu itu memakai standar tangan Arab gitu. Berarti di sini di hadis Anas Rasulullah itu mandinya 1 sok atau 5 mud. Kalau wudu cuma 1 mud. 1 mud itu setengah aqua ini Pak, atau aqua gelas kecil itu 1 mud. Nah ini ditarjih Pak, 1 sok kurang lebih 3 liter. Kaget tuh gak Pak? 3 liter ya. 3 liter jenengan cukup, tetap gak cukup Pak ya? Sak bak kurang Pak. Inilah di halaman 66 Pak. Itu 1 sok kurang lebih 3 liter. Kalau 1 mud kurang lebih 1/4 liter. Ini intinya mengajarkan hemat. Tapi bukan berarti Rasulullah mandinya selalu ini. Ini minimal. Oke. Itu ya. Terus sekarang kita masuk ke izalatun najasah. Masih jam 9 Pak. Oh baru ini. Kita selesaikan kitab Thaharah sehingga nanti 2 minggu yang akan datang kita masuk kitab Siyam. Karena kita menjelang apa? Puasa. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Apa yang disebut dengan najis? Najis itu secara bahasa al-qadarah. Qadarah itu suatu yang jijik atau yang buruk gitu. Tapi yang dimaksud apa? Al-qadarah allati tamna sihhatas shalah. Yaitu suatu yang jijik yang menghalangi sahnya salat. Tapi jijik yang khusus Pak itu. Misalnya air liur itu jijik atau enggak? Menjijikkan atau enggak? Tapi apakah najis? Najis atau enggak? Tidak. Sehingga itu tidak. Maksudnya di sini menjijikkan, tapi yang lebih spesifik gitu. Yaitu yang bisa menghalangi sahnya apa? Salat. Di HPT kita dikatakan wa mata asobatin najasatu ba'da badanika. Apabila sebagian dari badanmu terkena apa? Najis. Au thiyabika atau pakaianmu, au musallaka atau tempat salatmu. Sehingga syarat salat di kitab fikih misalnya Fathul Mu'in ya. Itu kan suci dari hadas. Hadas itu kan 2, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua apa? Suci dari najis. Di berapa tempat? Di 4 tempat. Yang pertama pada apa? Badan. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat sholat. Dalilnya apa Pak? Kok disimpulkan 3? Pada badan, ya hadis tentang wanita yang haid. Wanita yang haidnya sudah berhenti. Boleh sholat atau enggak? Enggak boleh sholat sampai mandi kan gitu. Sampai apa? Mandi. Kalau sampai mandi berarti kan suci badan. Suci apa? Badan.
Maksudnya badannya tidak boleh kena najis. Yang kedua pakaian. Kenapa kok suci dalam pakaian? Di ayatnya itu wathiyabaka apa? Fatahhir. Pakaianmu apa? Sucikanlah gitu. Jadi pakaian tidak boleh kena najis. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli apa? Masjidin. Khudhu zinatakum. Zina itu diantaranya apa? Zina itu pakaian maksudnya di sini. Pakaiannya yang pertama menutupi aurat. Yang kedua suci dari najis. Sehingga disyaratkan tadi orang sholat harus suci dari najis pada apa? Pakaiannya. Yang ketiga tempat sholat. Tempat sholat itu dalilnya apa Pak? Ini nggak ada di HPT. Jadi jenengan bisa cek di hadis yang ada di Bulughul Maram yang menceritakan tentang hadis A'rabi dari Anas bin Malik ya. Ja'a Arabiyun, telah datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab apa? Desa. Fabala fi ta'ifatil masjid. Datang ke kota Madinah. Dia ingin kencing, Pak. Nek wong desa kan kencingnya sak gon-gon, Pak. Fabala, maka dia kencing fi ta'ifatil masjid. Pojok masjid ya enak buat apa? Kencing itu. Dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nasu, para sahabat tahu ki wong desa apa nguyuh sak gon-gon. Disentak Pak gitu. Disentak ya. Nih mungkin sekarang yang mau dibalang bareng Pak. Tapi fanahahumun nabiyyu. Nabi melarang. Ini dakwahnya Nabi itu coba Pak. Sudah ada orang tahu salah itu tidak langsung apa Pak dihajar. Mungkin jenengan takmir tuh imam masjid Pak. Sing jamaah pengin balang Pak. Jenengan dukung wis balangen los. Tapi Nabi tidak. Ini hebatnya Nabi Pak. Nabi itu kalau konteksnya salah melakukan agama itu pasti dia tidak akan mungkin marah gitu. Cuma diajar bagaimana tata cara. Falamma qadha baulahu, maka tatkala ia selesai pipis atau kencing ya. Amara nabiyyu bidanubin min ma'in. Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk bawa setimba air. Fa uhriqa alaih. Terus apa? Disiram pada tempat yang dikencingi. Dari hadis ini bisa kita simpulkan apa? Masjid itu tempat sholat. Kalau masjid dikencingi jadi najis. Sehingga supaya najisnya hilang disiram. Itu kesimpulannya. Sehingga orang sholat itu tempat sholatnya harus suci dari najis. Makanya di HPT kita dikatakan wa ma ta'assabatin najasatu. Apabila najis itu menimpa ba'da badanika, sebagian badanmu. Sebagian, Pak. Ya, kok sebagian ya? Kalau semuanya orang kena najis ya? Kecemplung neng sapi teng. Itu kan yo kabeh. Ba'da itu menunjukkan sebagian saja apa suruh mensucikan apalagi semuanya. Tapi kenapa kok sebagian menunjukkan umumnya orang kena najis itu sebagian, jarang total kena najis. Mungkin jenengan kecemplung sapi treng ini paling apa kepalanya kan kadang yo
Cek dhuwur kan tidak semua nih. Kecuali kalau dihukum di pondok itu Pak, yang dablek kok saya nggak tahu ya pondok kok hukumannya kayak gitu ya. Didusi ceren Pak itu. Itu kan nggak ada nilai edukasi nih ya. Tapi nggak tahulah itu. Hukuman kok kayak gitu, ha? Biar setannya melayu Pak. Setan malah seneng bego. Nah, makanya tarjih pakai ba'da badanika, sebagian tidak semuanya, karena secara umum yang kena kan sebagian. Kalau seluruh ya berarti semuanya. Maksudnya semuanya ya tetap apa? Sebagian saja suruh membersihkan, apalagi semuanya. Faghsilhu anha bil hathi wal qarsi min damil haid. Nah ini tentang apa? Tentang bagaimana menghilangkan darah haid. Jadi menghilangkan darah haid itu harus dikucek ya. Enggak cukup direndam. Misalnya baju kena darah haid, mau direndam diangkat. Tidak dikucek, kira-kira masih nempel atau enggak? Nah, karena darah haid itu kan menempel ya. Sehingga tidak cukup dimasukkan air kemudian diangkat, dikucek dulu. Hatta tuzila ausafaha, sampai menghilangkan sifatnya. Nah, sifat itu kan 3, apa? Warna, rasa, bau. Min launin warna, aurihin bau, wa ta'min rasa. Berarti menghilangkan najis hilang 3 sifat ini. Bau, rasa, warna. Pakai apa? Bil ma'at tahur, dengan air yang tahur. Tahur itu tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairi, suci dan mensucikan. Ini yang disebut dengan air mutlak. Air apa? Mutlak. Kalau misalnya menghilangkan najis dengan air teh, mensucikan atau enggak? Suci atau enggak? Air teh, air kelapa. Enggak boleh atau enggak? Menghilangkan najis dengan air kelapa. RS. Suci dan mensucikan tidak? Tidak ya. Ya, Habibie bilang bil ma'at tahur, suci dan tahur itu suci pada zatnya, mensucikan yang lain itu. Tapi kalau airnya jenengan kecampuran itu Pak, sabun ibu-ibu mandi bae kecampuran sabun, itu mensucikan atau enggak? Mensucikan atau enggak? Terus baknya dibuat wudhu lagi. Kalau kita di Muhammadiyah enggak ada air mustakmal Pak. Misalnya itu yang meskipun dipakai itu kan dianggap masih suci kan. Kalau di mazhab Syafi'i air mustakmal enggak boleh ya. Yang dibak tadi dibuat wudhu, kena sabun. Suci atau enggak? Masih tohur atau yang disebut air mutlak ini. Air mutlak atau tohur, bukan tohir Pak. Ini tohirun itu dia suci pada zatnya, tapi tidak mensucikan. Kalau tohur
itu tohirun mutohirun. Ya suci pada zatnya, mensucikan yang lain. Nah sekarang ini kasus keseharian, bisa jadi jenengan mandi baknya kecemplungan sabun, masih mensucikan atau enggak? Tapi ini air teh itu ya suci tuh Pak, tapi kan enggak bisa mensucikan. Jawabannya air semacam itu masih disebut air mutlak meskipun kecampuran sabun. Dasarnya apa Pak? Dasarnya apa coba? Ini saya menyimpulkan bukan ngasal. Hadis yang menceritakan Rasulullah memerintahkan bagaimana memandikan jenazah. Orang memandikan jenazah itu kan air biasa, air daun bidara, air dicampuri kapur, terus sekarang kasih sabun itu. Kalau itu tidak mensucikan, berarti orang meninggal enggak, berarti orang meninggal Pak itu dimandikan dengan air yang tidak bisa mensucikan karena kecampuran kapur barus. Sehingga kesimpulannya kalau air yang kita gunakan untuk mandi itu misalnya kena sabun, kalau belum dianggap ini disebut air sabun, berarti ini air sabun ya sekitar berapa Pak? Berapa persen itu? Kayak yang kalau dibukukan jadi sabun, ya itu baru itu memang berubah itu dari air mutlak. Jadi kalau sekedar sabun saja hukumnya apa? Masih air mutlak. Sebagaimana Nabi memerintahkan orang yang meninggal atau mati itu dimandikan dengan air yang dicampur daun bidara, kemudian juga ada kapur barus. Itu kafur au syai'an min kafurin. Kapur itu ya bahasa Arab, kafurin atau syai'an atau sesuatu min kafurin itu. Kafur itu jadi kapur itu. Apa? Oh ini maksudnya kapur barus Pak. Kalau kapur biasa fungsinya kan nggak wangi. Gampang. Nggak maksudnya wangi atau enggak itu? Ini kan fungsinya ngasih wangi-wangian toh Pak. Ngasih wangi-wangian. Ya meskipun demikian kan dulu kan apakah kalau sekarang kan ada 3 bak itu memang apakah dulu Nabi kalau mengajarkan semacam itu kan enggak. Sekarang kan biasanya orang meninggal itu kan tiga tempat, air biasa, air yang dikasih sabun, kemudian daun bidara. Sekarang diganti apa Pak? Sing apa jenenge? Apa jenenge? Oh gitu. Nggak, biasanya yang sudah beli itu sudah lengkap Pak itu. Yang biasa ngedisi mayit mana ya. Itu sudah lengkap itu biasanya gitu. Ada 3 itu. Ya kan berarti sebelum dibilas dia tidak mensucikan kan, bukan semacam itu.
Ya, tapi maksudnya gini Pak, sebelum dibilas berarti dia dimandikan dengan air yang tidak mensucikan, kan bukan semacam itu. Gitu. Artinya ya semuanya itu dianggap suci, meskipun kena wangi-wangian, tapi dia masih air mutlak, belum bergeser ke yang lain. Misalnya air yang tidak mutlak itu air teh. Teh itu kan ada gula, ada teh, ada airnya. Mana yang lebih dominan? Kok airnya atau Bu? Tehnya Bu? Kopi. Kopi itu dari apa? Gula, air, kopi. Jenengan nyebutnya apa? Kopinya gitu. Jarang kita air kopi gitu. Mesti kopinya dulu Pak, meskipun juga ada airnya. Itu disebut air mutlak gitu. Oke ya. Itu tentang tadi apa? Menghilangkan najis. Wa yu'fa baqa'u athariya min ahadi as-safiha. Nah, ini penting Bu. Ini ibu-ibu bajunya kena haid, darah haid Bu. Kemudian dicuci dari 3 sifat tadi. Karena tadi harus bersih, bau, rasa, warna. Baunya mungkin oke Bu, sekarang banyak deterjen atau apalah itu yang wangi. Rasa itu ya hilang. Tapi warna masih, meskipun kadangnya ada backlin yang pemutih sing sampai menghilangkan Bu. Iya. Enggak. Klintek. Klintek ki lak beseri lantai to Pak ya. Ya pasti warnanya masih. Itu masih najis atau suci? Padahal warnanya enggak hilang. Yang semacam itu ma'fuun, dimaafkan, sebagaimana hadis Khawlah binti Yasar ya. Khawlah binti Yasar Bu, itu wanita tapi bajunya cuma 1 Bu. Kalau perempuan sekarang bajunya banyak itu. Laisa li illa thawbun wahidun ya Rasulullah, saya itu enggak punya baju kecuali 1. Perempuan sekarang berapa? 3 lemari. Ini pakaian jenengan Pak. Wa ana ahidu fi, sudah bajunya itu 1 kena dia haid gitu. Maka kata Rasulullah, fa idza tahurti faghsili maudhi'a ad-dam. Kalau engkau suci, basuhlah tempat yang kena darah. Tsumma sholli fi, terus salatlah dengan pakaian itu. Pakaiannya cuma 1. Ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu. Ya Rasulullah, sudah saya cuci tapi warnanya tidak bisa hilang. Yakfiki al-ma'u wa la yadhuruki atharuhu. Kata Rasulullah, cukup air, maksudnya untuk mensucikan, dan tidak mengapa bekasnya itu masih ada. Secara umum yang susah apa tadi? Yaitu warna. Terus sekarang ini penting Pak. Kalau tadi itu disebut najis mutawassitoh. Najis apa? Mutawassitoh. Masih ingat atau enggak Pak? Sulam Safinah. Najis dalam mazhab Syafi'i ada berapa? 3. Apa? Mukhaffafah. Mukhaffafah itu apa? Enggak, maksudnya air kencing yang makan, kecuali air susu. Terus laki-laki atau perempuan?
laki-laki. Itu najis apa? Mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah itu najis anak kecil laki-laki, bukan perempuan loh. Belum usia berapa? 2 tahun. Atau makanya hanya air susu ibu gitu. Itu yang disebut apa? Mukhaffafah. Nah, sekarang pakai susu, jadi kan ASI, air susu ibu. Kalau sekarang air susu sapi, air susu ASS, air susu sapi, atau ASK, air susu kaleng. Itu masih berlaku najis mukhaffafah atau enggak? Nah kok tidak, Pak? Ya itu. Yang semacam itu karena susu kaleng itu komposisinya itu sama dengan makanan ya. Tepung dan apa lagi? Macam-macam ya itu. Mungkin susu sapinya itu sekian persen itu benar. Iya. Sehingga dengan pernah memperhatikan. Yang semacam itu berarti tidak berlaku mukhaffafah. Ya termasuk madhi juga. Itu mukhaffafah. Makanya di HPT dikatakan wandhah baulal ghulam malam yat'am. Dan percikanlah baula al ghulam, kencing gulam. Gulam itu anak kecil, maksudnya laki-laki kecil. Kalau anak kecil perempuan namanya jariyah. Jariyah ya. Malam yat'am, selama tidak makan. Maksudnya makanya hanya minum air susu ibu. Tapi bisa jadi Pak, itu pendapat RJ ini belum lengkap. Bisa jadi bayi 5 tahun itu masih nyusu gitu. Ngompol gitu. Itu mukhaffafah atau bukan ada? 5 tahun. 10 tahun ya cik nyusu. Ya sudah makan ya. Sehingga tadi ya syaratnya itu dia hanya minum air susu ibu. Yang kedua usianya belum melebihi 2 tahun. Kenapa? Karena wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Hamluhu hamilnya perempuan, wa fisaluhu dan nyapehnya itu fi amain 2 tahun. Hamil itu 9 bulan. Nyusu berapa Pak? Fi amain dalam 2 tahun. Berarti kalau 9 bulan kan berarti 1 tahun lebih 2 bulan gitu kan. Apa Pak? Iya. 2 tahun 30 bulan kan kurang 9 bulan. Ini atau salah saja. Ayatnya itu hamluhu wa fisalu. Hamil itu hamil, fisal itu apa? Menyapai. Fi amen dalam 2 tahun. Berarti genap 2 tahun itu dua-duanya gitu. Bukan? Fi amen tar.
Nanti saya cek ya. Ya, berarti totalnya berapa? Kalau hamilnya 9 bulan otomatis kan 24 bulan. Enggak hamil itu 9 bulan tuh Pak. Hamil 9 bulan. 30 dikurangi 9 bulan berarti 13. Enggak hamil taruhlah 9 bulan gitu loh. Terus nyusuinnya berapa Pak? 21. Enggak 21 bulan itu dari mana kesimpulannya? Dia perempuan itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Kalau Salasuna syahrul itu di mana Pak? Coba dicek. Wah ayatnya wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Ayatnya kan cuma gitu tuh. Enggak, coba dicek lagi. Wa hamluhu jelas, hamlu itu hamil. Fisaluhu nyampe fi amain dalam 2 tahun. Berarti biasanya bentar. Biasanya sapeh itu berapa bulan? Berapa tahun, Pak? Umumnya. 20 tahun-tahun itu jangan disebut bulan dulu. Aku malah bingung gitu. Enggak, pakai tahun kok. Berapa? Gimana? Coba dibaca. Enggak yang tadi loh, yang salasuna syahrun. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. 30 bulan. 30 bulan sama dengan berapa tahun, Pak? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Salasuna syahrun itu enggak wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Berarti kan kalau salasuna syahron itu kan 1 tahun 12. 24 itu kan berarti kurang 3 bulan. Nah, terus sekarang tadi yang cek Pak, wa hamlu wa fisaluhu fi amin. Itu surat apa itu? Enggak, yang bukan salasuna syahron, fi amin. Coba dicek di itu. Yang fi amin ya, enggak ada. Fi amin. Enggak ada ya? Terus coba dibaca. Enggak wa hamluhu terus wa fisaluhu fi amin. Ya itu Pak, keliru tadi. Ya. Berarti wa fisaluhu itu menyapehnya di enggak fisalu itu menyapeh. Menyapehnya 2 tahun. Wa hamlu wa fisalu salasuna syahra. Tapi itu digenapkan Pak, biasanya. Maksudnya betul-betul. Itu digenapkan. Tetap endingnya kan 2 tahun. 2 tahun. Itu maksimal 2 tahun. Boleh kurang 2 tahun. Ya, maksudnya kurang 2 bulan. Biasanya ini menghitung itu digenapkan. Kayak bulan Hijriah 360. Apakah setiap 1 tahun 360? Tidak. Tapi kenapa kok kasyami dari ngitungnya kan 360? Padahal 1 tahun tidak harus
360 bisa jadi lebih gitu. Itu ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau tadi sebelum apa 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun kok masih minum ASI, itu ya tetap bukan mukhaffafah tapi mughalladah. Kok mughalad? Mutawasithah. Ini dasarkan hadis Ummu Qais binti Muhsan ya. Anna atat bi ibnin laha. Ummu Qais binti Muhsan itu bawa anak saghirin yang masih kecil. Ibnin itu menunjukkan lawannya apa? Jariyah, yaitu bayi perempuan. Lam ya'kuli ta'am, yang belum makan makanan. Ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah. Fa ajlasau fi hijrihi. Maka Rasulullah suka bayi itu ya suka, Pak. Ini naluri apa? Manusia. Maka digendong gitu. Fa ba'ala ala thawbihi, kencing di pakainya Rasulullah. Rasulullah saja itu apa? Pernah kencingi. Dengan biasanya bapak-bapak Bu itu kegelem. Kalau ngomong-ngomong cah cilik itu karena takut apa dikencingi. Kalau Rasulullah saja itu dikencingi itu Pak. Ya? Oh sekarang kan saya bisa jadi kan kehabisan macam-macam itu Fada'a bima'in, maka Rasulullah minta air, fanadhahu wa lam yaghsilu. Cukup apa? Dipercikan. Kalau dipercikan itu kan tidak semua kena air. Sehingga najis ini disebut apa? Mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya cukup dipercikan. Kalau dipercikan itu kan air tidak semuanya merata gitu. Makanya disebut mukhaffafah. Terus yang kita bahas tadi itu mutawassithah. Nanti mutawassithah itu ada 2 ya. Yang ainiyah, terus yang apa Pak? Hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu ada jiremnya. Jirem itu materi, itu harus hilang 3. Tapi kalau hukmiyah itu dihukumi, tapi kita nggak bisa mengetahui itu. Itu yang mutawassithah. Terus berikutnya itu mughalladah. Di HPT enggak ada, cuma yang kita bisa simpulkan kayak gitu. Berarti Muhammadiyah itu ya hampir sama dengan mazhab Syafi'i, tapi nanti bedanya ini. Di mughalladah. Kalau mughalladah dalam sulam safinah itu najisnya apa? Anjing dan apa Pak? Dan babi. Tapi di tarjih nggak ada babi. Kenapa? Karena ulama mengkiaskan babi ke anjing. Dianggap babi itu lebih kotor daripada anjing. Tapi yang menjadi masalah di zaman Nabi, babi sudah ada. Sana itu enggak? Kok belum tuh Bu? Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Lahmul khinzir, daging babi. Tapi ketika daging babi diharamkan bukan dagingnya saja Bu, ya semuanya. Berarti minyak babi juga haram, meskipun minyak itu bukan daging. Kulit babi itu crispy Pak itu. Halal atau haram? Dagingnya saja yang umum dimakan itu haram, apalagi yang lainnya itu ya. Babi di zaman Rasulullah itu sudah ada, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau babi itu ketika dihukumi kayak anjing harus dibilas dengan 7 kali dicuci dengan 7 kali cuci, terus pakai
tanah, kan nggak ada semacam itu. Sehingga di tarjih kita babi tidak dikiaskan ke anjing. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, babi dengan anjing sama. Atau hewan yang lahir dari anjing atau babi. Misalnya anjing sama kucing, meskipun nggak ada ini contoh mas saja. Itu punya anak, anaknya dihukumi sama. Atau misalnya kucing dengan babi juga semacam itu. Itu yang disebut sesuatu yang muncul dari fara hewan tadi. Itu dihukumi sama. Cumanya di sini, Pak. Di HPT kita itu waghsil basola min lu'abi kalbin, dari air liur anjing, sab amarat 7 kali, ihdahunna biturabi tahir, salah satunya dengan debu yang bersih. Muncul pertanyaan berikutnya. HPT kita itu masih global tapi menyebut lu'ab. Anjing itu yang najis air liurnya atau seluruh badannya? Nek jenengan disenggol asu, Pak. Najis atau enggak? Disenggol tok, ora didilat. Disenggol kan disenggol badane. Kenapa? Terus yang kedua, hadisnya itu kalau menjilat bijana. Maksudnya di hadisnya kan tahuru ina ya ahadikum, sucinya bijana seorang di antara kamu. Idza walagha, apabila menjilat. Jadi anjing sama kucing itu sama. Nek minum itu dijilati titik-titik. Enggak kayak jenengan glok gitu. Sapi glok gitu kayak kita ya. Tapi kalau anjing kucing itu didilati. Ayat silahu sab amarat, dicuci 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah, atau hadis yang lain au ukhrahunna biturab, atau yang paling akhir. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Itu pakai apa? Tanah. Maksud tarjih ihdahuna itu bisa pertama kali dicampuri tanah, itu namanya tatrib gitu. Atau yang paling akhir gitu. Tapi kalau paling akhir kan dibilas lagi, Pak. Ne'ulahuna itu kan sudah jadi enggak, makanya dalam kesimpulan Imam Syaukani jenengan baca di Nailul Autar itu 8 bukan tuh 7. Mungkin salah satu dalil logikanya kalau di akhir kan masih membutuhkan satu lagi. Ya. Lah di sini tadi ya belum kita jawab. Itu khusus bijana atau juga menjilat manusia? Hadisnya itu ina itu apa? Bijana, tempat air. Bak air. Gimana Pak itu? Berarti ngikuti mazhab Maliki, Pak. Ngikuti mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu berlaku di bijana. Makanya mazhab Maliki itu najis, anjing itu tidak najis. Tidak najis, mazhab apa? Maliki. Dan ketika saya di Mesir, itu teman saya Al-Azhar, Pak. Di rumahnya punya anjing. Saya malah takut sendiri ketika kunjung ke rumahnya, itu malah ada anjingnya dipegangi gitu.
Saya nggak berani. Karena kan kita kecilnya madzhab apa? Syafi'i. Lihat anjing di kampung itu, di sini mungkin masih langsung digepui Pak, kepung sak kampung. Godak. Nah tadi kalau madzhab Maliki itu tidak najis. Berarti Pak Hasim mengikuti madzhab Maliki Pak. Nah, kalau madzhab Syafi'i itu najis. Logikanya gini, meskipun ini walago itu dengan air liur, tapi bukan berarti yang najis itu hanya jilatannya. Karena air liur itu dianggap sesuatu yang paling mulia. Kalau jilatannya saja najis, apalagi semua badannya. Jadi semua badannya itu dikiaskan dengan air liur itu. Itu ya, itu ini pandangan jumhur ulama Pak. Tapi kalau di fatwa itu belum ada penjelasan secara detail itu. Itu hanya, tapi secara umum itu tarjih itu sama dengan madzhab apa? Syafi'i. Cumanya yang babi itu yang tidak dikiaskan. Karena dalam madzhab Syafi'i tadi, kalau khinzir itu aswa'u halan minal kalbi, yaitu lebih kotor, hewan yang paling jorok itu kan katanya babi, lebih jorok daripada anjing, sehingga dikiaskan kalau babi ya 7 kali basuhan tadi Pak. Tapi itu tidak ada apa? Hadisnya. Sehingga kalau di HPT kita itu ya cuma anjing. Itu ya. Tapi secara umum kita nggak punya masalah Pak. Meskipun ini sering kita bahas. Ya, karena kan di tempat kita nggak ada anjing. Nah najisnya ini disebut mughaladah. Mughaladah itu artinya berat. Kenapa kok disebut najis mughaladah? Karena dalam menghilangkan najis itu tidak cukup sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini masih mau jam 10. Silahkan kalau ada pertanyaan, guys. Monggo. Monggo. Gimana? Wudu. 5 lam yadkur ismallah. Ya. Kalau di fikih Syafi'i, mandi itu dikiaskan wudu. Ini fikih Syafi'i Pak, di Fathul Mu'in tadi. Ini. Termasuk doa setelah wudu itu ya baca doa setelah mandi itu baca doa yang kita baca setelah apa? Wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nikmat tarjikan itu. Atau ada tambahnya itu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kalau versi madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena dikiaskan. Tapi kalau tarjih itu tidak ada penjelasan. Dan kalau kita cari dalilnya gak ada. Yang kedua, kias itu tidak berlaku dalam konteks ibadah. Kayak madzhab Syafi'i, Pak. Ini contoh ya, tayamum itu menyela-nyela. Sunahnya menyela kayak kayak wudu Pak, kayak wudu. Padahal kalau wudu pakai air di sela-sela logis. Tapi kalau debu kok menyela-nyela jari kan nggak begitu logis tuh gitu. Tapi dia pakai kias itu.
Ya, sebagian ulama termasuk kayak di tarjih itu tidak dilakukan apa? Kias itu. Tapi kalau jenengan tanya mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau di tarjih nggak ada penjelasan. Sehingga setelah mandi kita ya apa Pak? Di HPT kita itu bismillah saja nggak ada ya Pak. Yang ada itu kan tawadhu bismillah itu wudu atau la wudu lima lam yadkuris mallah. Tapi kalau jenengan pakai dalil umum bisa. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ajdam terus apa Pak? Abtar, yaitu qalilul barakah. Setiap perkara yang penting wudu kan penting. Perspektif agama penting. Kok wudu? Mandi. Perspektif agama penting, kesehatan penting. Kalau nggak dimulai bismillah ya aqta abtar ajdam, yaitu qalilul barakah, nggak ada nilai barokahnya. Kalau pakai hadis umum bisa, tapi kalau hadis khusus nggak ada. Nah itu sebagaimana jenengan wudu di tempat mandi itu. Sebagian ulama bilang gini, kayak jenengan ketika mandi atau wudu di WC itu ada yang mengatakan ini hanya ijtihad Pak, nggak ada dalilnya. Bismillahnya sebelum masuk WC. Biasanya ada ijtihad ulama semacam itu, tapi jenengan tanya ada hadisnya atau enggak? Enggak ada. Gitu. Enggak ada. Gitu. Sehingga kalau bismillah waktu mandi itu ya enggak maksudnya bukan sebelum masuk WC. Yang kedua itu dibaca dalam hati, tapi masalahnya selain niat itu kan enggak bisa Pak dalam hati. Tapi bisa juga dibantah Pak. Zikir itu kan zikir juga qalbi juga. Tapi yang jelas itu kan bukan zikir mahdhuh. Kalau mahdhuh itu sholat dalam hati nggak bisa. Sholat yang bisa dengan hati itu hanya niat. Karena kan sholat itu aqimis sholata li dzikri. Betul zikir, tapi kan dia mahdhuh, makhat. Mahdhuh itu murni. Sehingga sholat di batin ya enggak bisa. Tapi kalau jenengan ingat Allah di hati, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau mandi misalnya bismillahnya di hati, ya karena tadi nggak ada tuntunan itu kan ijtihad ulama tuh kan itu. Iya. Sehingga biasanya jenengan lihat ya di YouTube atau Ustaz siapa biasanya nek ngajarin gitu. Sebelum masuk WC itu bismillah dulu. Belum mau masuk. Ya itu mau pipis mau apa kan. Nah itu kaidahnya gini tuh Pak. Kaidah itu loh. Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan bukan berarti sama sekali tidak dilakukan. Ya kan jenengan mandi Jumat itu kalau menjelang Jumatan karena nggak bisa ya kerja di kantor misalnya mau berangkat. Tapi kalau jenengan mau berangkat nanti aktivitas wis keringetan. Tapi itu masih mending daripada enggak sama sekali kan gitu. Mungkin yang lainnya ada atau enggak? Nggih, monggo. Habis mandi terus pipis misalnya. Kan pipis itu terus keluar sholat langsung bisa. Kalau pipis tentu enggak bisa ya.
Nah, itu harus, kalau itu jawabannya pasti Pak, itu insya Allah pasti. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena jenengan pipis, hadis kecilnya apa? Batal. Nah tadi yang perdebatannya tadi kan itu. Ada dua pandangan, cumanya kan kita pilih pendapat yang paling hati-hati itu. Kalau mengikuti Said Sabik, ya berarti sudah Pak. Selama mandi, ya meskipun nggak wudu, ya berarti bisa untuk sholat. Itu. Tapi kalau saya pribadi cenderung hati-hati tadi Pak. Fatwa tarjih juga ke sana. Ya meskipun kita nggak menyalahkan kan, memang secara dalil namanya hadis besar. Hadis besar saja hilang, apalagi hadis kecil kayak ini kan tadi. Mani itu membatalkan wudu atau enggak? Jawabannya tidak. Tapi masalahnya mewajibkan mandi. Orang yang keluar mani otomatis juga dia tidak bisa sholat dan itu. Kan kayak gitu. Oke, masih ada yang lain? Ada enggak? Kalau enggak kita cukupkan ya, cukup malam. Jam 10 dan insya Allah nanti 2 minggu yang ke depan kita bahas asyam, yaitu puasa itu. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.